Saya Nur Anissa Berusur Bakti dari Program Studi Biologi, Kelas Biologi 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya dalam mata kuliah Perkembangan Hewan yang diampu oleh Ibu Syukriya MSc. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syukriya MSc yang telah bersedia mengajar kami selama 1 semester ini. Adapun materi yang akan saya bawakan ialah jaringan ekstraembrional dan plasenta. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian jaringan ekstraembrional. Jaringan ekstraembrional adalah jaringan-jaringan yang muncul pada usia 4 minggu atau 1 bulan. Jaringan ini akan membentuk struktur membran ekstraembrional tetapi tidak menjadi bagian tubuh organisme pada embrio setelah kelahiran. Selanjutnya yaitu pengertian selaput ekstraembrional. Selaput ekstraembrional merupakan selaput yang berkembang melalui embrio, namun letaknya berada di luar embrio yang gunanya sebagai media perantara zat perlindungan bagi embrio. Selaput ekstraembrional ini tersusun atas yolk sac atau kantung kuning telur, amnion, korion, dan juga allantois. Fungsi selaput ekstraembrional ada 5, yaitu yang pertama berpartisipasi aktif dalam transportasi gas, yang termasuk di dalamnya karbon dioksida atau CO2, oksigen atau O2 ke dan dari embrio. Yang kedua, ada berperan aktif dalam mengangkut nutrisi ke embrio. Yang ketiga, ada berpartisipasi aktif dalam penyimpanan atau pengangkutan metabolisme limbah. Yang keempat, ada sumber sel benih primordial, dan yang kelima ada sumber sel induk darah awal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu kantung kuning telur atau yolk sac. Kantung kuning telur atau yolk sac merupakan selaput yang menyelubungi kuning telur, memiliki pembuluh darah vitelin dan berkembang baik pada unggas, namun tidak terlalu bagus pada mamalia. Yolk sac ini juga akan lanjut berkembang menjadi saluran pencernaan bayi. Yolk sac pada mamalia dan unggas jelas berbeda. Pada mamalia, ciri-ciri kantung kuning telurnya berupa sel oligosital atau mengandung kuning telur dengan jumlah yang sedikit. Kemudian, pada mamalia, kantung kuning telurnya hanya bersifat sementara. Selain itu, kantung kuning telur mamalia memiliki sifat hemopoiesis atau sering juga kita kenal dengan hematopoiesis, yang dimana maksudnya adalah peristiwa pembuatan sel darah merah. Sel darah yang dimaksudkan di sini adalah sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Ciri terakhir dari yolk sac mamalia ialah berupa sumber bakal sel gamet dan primordial. Sedangkan yolk sac pada unggas berasal dari lapisan endoderm dan mesoderm splankis dengan kantung kuning telur yang berkembang setelah melewati 6 hari masa inkubasi. Sel telur pada unggas ini ialah polisetal atau memiliki kuning telur yang banyak. Selain itu, pada unggas yolk sac ini dimanfaatkan menjadi sumber nutrisi untuk embrio serta tempat pembuluh darah vitelin atau tangkai kantung kuning telur. Pada hari ke-19 perkembangannya, kantung kuning telur ini akan mengecil dan tertarik ke rongga perut. Sisanya akan terserap seluruhnya kurang lebih 6 hari setelah menetas. Adapun secara umum, fungsi kantung kuning telur ini adalah sebagai suplai darah awal embrio, menyediakan oksigen, dan membuang sisa metabolisme pada embrio. Bagian selaput embrional selanjutnya ialah amnion. Amnion atau ketuban merupakan membran yang membungkus fetus atau janin. Ketuban berupa ekstraembrional yang tipis, namun kuat melapisi korion dan berisi embrio yang kelak akan menjadi fetus dengan cairan embrio di sekitarnya. Amnion memiliki 5 struktur yang melapisinya. Pertama, permukaan dalam yang dibawahi oleh cairan amnion adalah selapis rapat sel epitel kuboid yang diperkirakan berasal dari ectoderm embryonic. Epitel ini merekat ke sebuah membran basal yang dihubungkan ke lapisan padat aselular yang terdiri dari kolagen interstisial. Yang kedua, di sisi luar lapisan padat terdapat sederet sel mesenkim yang mirip dengan fibroblast yang asalnya dari mesoderm discus embryonic.
Yang ketiga, di amnion juga terdapat makrofag janin. Yang keempat, lapisan paling luar amnion adalah zona spongiosa, yang relatif aselular dan bersebelahan dengan membran janin kedua. Yang terakhir atau yang kelima, amnion terdiri atas sel otot polos, sel saraf, pembuluh limfe, dan pembuluh darah. Perkembangan amnion dapat kita lihat pada gambar. Secara singkatnya, pada manusia, amnion pertama kali terbentuk pada sekitar hari ke-7 ataupun hari ke-8 pada perkembangan Mudiga. Amnion ini berkembang dari bagian dalam somatopleura dan terdapat cairan di dalamnya. Amnion ini membungkus embrio dalam kantung yang penuh dengan cairan, serta melindunginya dari kekeringan. Pada mamalia, amnion berkembang dari pelipatan somatopleura untuk mamalia non-invasif, sedangkan mamalia invasifnya berasal dari peronggaan inner thymus pada saat masa gastrulasi. Pada unggas, amnion berasal dari bagian dalam somatopleura dengan cairan yang berasal dari ginjal fetus, kelenjar mulut fetus, dan alat pernapasan fetus. Pada unggas, amnion bertugas sebagai media untuk mengambang serta sebagai pelindung dan memungkinkan embrio untuk bergerak. Untuk lebih jelasnya, kita dapat perhatikan pada gambar. Secara umum, fungsi amnion ialah untuk mencegah embrio kering, mencegah pelekatan embrio pada selaput ekstraembrionik, dan sebagai peredam goncangan, serta menyerap albumin jika pada hewan ayam. Selanjutnya yaitu korion. Korion adalah membran kedua setelah amnion yang memiliki warna putih pucat dan letaknya menempel di dalam plasenta, yang secara keseluruhannya ditutupi oleh vili-vili ataupun jonjot. Letak selaput korion sendiri terdapat di bagian luar amnion. Selaput ini berkembang dari lipatan luar permukaan kuning telur ataupun sel telur. Korion yang mengelilingi janin selama periode kehamilan memiliki fungsi untuk memelihara janin. Perkembangan korion dimulai pada minggu pertama yang dimana vili atau jonjotnya meliputi seluruh lingkaran korion. Selanjutnya, jonjot pada kutub embrional membentuk struktur korion lebat seperti semak-semak yang bersifat sementara. Kemudian, jonjot pada abembrional mengalami degenerasi menjadi tipis dan halus, yang disebut dengan korion length. Korion akan berhubungan dengan darah ibu pada 8 minggu awal. Pada unggas, korion akan menempel pada selaput kerabang telur dengan masa inkubasi 7 hingga 8 hari. Sedangkan pada mamalia, cirinya berupa memiliki hubungan dengan endometrium dalam pembentukan plasenta. Selain itu, pada mamalia juga memiliki jonjot dan juga kaya akan pembuluh darah. Secara keseluruhan, fungsi korion ini ada 4. Yang pertama, menampung sisa metabolisme embrio. Yang kedua, sebagai tempat pertukaran gas dan air. Yang ketiga, sebagai tempat pertukaran nutrisi gas yang berupa darah dengan induk. Yang keempat, mencegah masuknya bakteri. Selanjutnya ada allantois. Allantois adalah membran yang terbentuk pada awal tahap perkembangan embrio vertebrata, yang di dalamnya termasuk mamalia, reptil, dan juga burung. Allantois mengandung jaringan pembuluh darah yang digunakan untuk mengeluarkan limbah dari embrio. Perkembangan allantois dimulai dari hindgut sebagai kantung kecil dan kemudian berkembang serta tumbuh sebagai membran ekstraembrionik. Bagian distal dari allantois berhubungan dengan hindgut membentuk tangkai allantois. Ketika tangkai allantois ini dikelilingi oleh tangkai yolk ataupun kantung kuning telur, maka gabungan keduanya disebut dengan umbilical cord. Allantois pada hewan seperti burung dan reptil terbentuk melalui selaput chorioallantois dengan dinding di dalam kulit telur dan kapiler darah berhubungan langsung dengan udara luar. Sedangkan pada hewan besar seperti mamalia, allantoisnya terbentuk pada hari ke-24 hingga hari ke-28, yang dimana apexnya telah menyempit dan memiliki sedikit pembuluh darah. Fungsi allantois sendiri ada 4.
yakni yang pertama sebagai tempat pertukaran oksigen karbon dioksida dan penampungan ekstresi urin fetus. Yang kedua, mencerna albumin pada reptilia, burung, dan mamalia bertelur. Yang ketiga, penghubung dengan usus. Yang keempat, sebagai penyimpanan vaskulosa pada dinding allantois bagian luar. Pembahasan yang selanjutnya ialah plasenta. Plasenta adalah struktur yang berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan dan juga merupakan penghubung antara ibu dan janin. Plasenta tersusun atas komponen fetus dan komponen induk. Komponen fetus tersusun atas endotel pembuluh darah chorion, jaringan ikat chorion, serta derivat trophoblast. Sedangkan komponen induknya disusun oleh epitel endometrium, jaringan ikat endometrium, dan endotel pembuluh darah endometrium. Plasenta ini dianggap sebagai suatu homograf ataupun transplant dari spesies yang sama karena secara genetik berbeda dengan indukannya. Walaupun bersatu secara erat dengan induk, plasenta ini tidak akan ditolak sampai masa kelahiran datang. Plasentasi ataupun masa pembentukan plasenta terjadi setelah proses implantasi pada embrio, yang dimana tempat terjadinya adalah endometrium indukannya. Tahapannya dimulai dengan implantasi, kemudian terjadi multiplikasi pada daerah implantasi tersebut, dan dilanjutkan dengan reaksi stroma. Kemudian peluruan epitel terjadi, dan pembentukan plasenta maternal ataupun hisiotrof. Lalu akan terjadi vaskulurasi dengan pembentukan voital plasenta yang kita sebut dengan hemotrof, yang dimana menghasilkan 3 lapis trophoblast dengan endotel yang memisahkan darah induknya dengan darah anaknya. Plasenta terbagi menjadi beberapa tipe, seperti berdasarkan bentuk, berdasarkan hubungan chorion dengan endometrium secara histologis, dan berdasarkan luruh atau tidaknya endometrium saat implantasi. Tipe yang pertama yaitu berdasarkan bentuk, terbagi menjadi 4. 1. Plasenta diffusa. Plasenta diffusa dapat ditemukan pada kuda dan babi. Strukturnya memiliki villi ataupun jonjot chorion yang halus, menyebar merata, perlekatan dengan endometrium di seluruh chorion. Bentuknya mirip dengan 3/4 lingkaran, dan lebih jelasnya kita dapat perhatikan pada gambar. Yang kedua ada plasenta cotylodonaria. Plasenta ini dapat kita temukan pada hewan ruminansia yang kita sebut dengan hewan pemamah biak seperti sapi. Villi ataupun jonjot chorionnya berkelompok ataupun berkotilodon yang dapat kita perhatikan pada gambar, yang dimana saling berlekatan pada plasenton. Yang ketiga ada plasenta diskoidal. Plasenta diskoidal ataupun plasenta manusia memiliki bentuk dengan villi ataupun jonjot chorion yang cakram, di mana perlekatan chorionnya dan endometrium terjadi pada daerah ini. Yang keempat ada plasenta zonaria. Plasenta ini umumnya ditemukan pada hewan karnivora dan villi-villinya ditemukan pada sepertiga tengah chorion menyerupai pita yang menyelubungi permukaan. Lebih jelasnya dapat kita perhatikan pada gambar. Tipe yang kedua adalah berdasarkan hubungan chorion dengan endometrium secara histologis. Yang pertama ada plasenta epitelikorial. Plasenta ini dimiliki oleh hewan babi dan hewan kuda dengan epitel endometriumnya yang tetap berhubungan dengan chorion. Yang kedua ada plasenta syndesmokorial. Plasenta ini dapat kita temukan pada hewan ruminansia dengan endometriumnya yang menyeluruh menjadi bagian jaringan penunjang berhubungan dengan chorion. Yang ketiga ada plasenta hemokorial. Plasenta ini dapat kita temukan pada hewan rodensia ataupun kita kenal sebagai hewan pengerat seperti tupai dan juga di manusia. Darah induknya terhubung langsung dengan chorion. Yang keempat ataupun tipe yang terakhir pada ini adalah plasenta endotelikorial. Plasenta ini dapat kita jumpai pada hewan karnivora.
Epitel dan jaringan ikat induknya mengalami peluruhan. Tipe yang terakhir yaitu berdasarkan luruh atau tidaknya endometrium pada saat implantasi ataupun partus. Yang pertama ada adesi duata. Adesi duata tidak mengalami peluruhan melainkan endometriumnya tetap utuh. Contohnya dapat kita ketahui pada hewan kuda dan babi. Yang kedua ada semidesiduata. Semidesiduata hanya mengalami peluruhan sebagian seperti pada hewan ruminansia. Yang ketiga, hewan desiduata. Endometriumnya luruh, sempurna, dan ditemukan pada hewan-hewan karnivora, primata, maupun rodensia. Secara keseluruhan, fungsi plasenta terbagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai tempat pertukaran gas, nutrisi, hormon, dan yang lain-lain. Yang kedua, sebagai kelenjar endokrin, sebagai pencegah bercampurnya darah induk dan fetus. Yang keempat, ada sebagai pencegah bakteri untuk masuk ke peredaran darah fetus. Yang kelima, ada sebagai perlindungan imun. Dan yang keenam, sebagai membuang sisa metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh janin ataupun fetus. Pembahasan yang terakhir ialah kelainan pada plasenta. Kelainan pada plasenta ada banyak, namun di sini saya hanya mengambil 5 contoh. Yang pertama yaitu solusio plasenta. Solusio plasenta adalah gangguan komplikasi di mana sebagian ataupun seluruh plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum sang bayi sempat lahir ke dunia. Kondisi ini bisa menyebabkan bayi kekurangan oksigen dan terjadi pendarahan hebat pada ibu yang sedang hamil. Ada beberapa penyebab terjadinya solusio plasenta. Yang pertama ada benturan keras pada perut, berkurangnya cairan ketuban, penggunaan obat-obat terlarang saat kehamilan, serta tekanan darah tinggi dan faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua ada previa placenta. Previa placenta adalah gangguan plasenta di mana kondisi plasenta yang melekat pada bagian bawah rahim. Penutupan jalan lahir karena plasenta ini terbagi menjadi 4 situasi. Yang pertama, plasenta menutupi keseluruhan jalan lahir. Yang kedua, plasenta menutupi sebagian jalan lahir. Yang ketiga, plasenta mendekati lubang jalan lahir, tetapi tidak menutupinya. Dan yang terakhir adalah kondisi di mana plasenta tertanam di bagian bawah rahim. Gejala yang mengiringi previa plasenta adalah perdarahan tanpa disertai rasa nyeri dan tanpa adanya kontraksi yang terjadi pada rahim. Beberapa faktor yang memicu terjadinya previa plasenta adalah faktor usia ibu, yang dimana usia ibu masih terlalu muda sehingga rahim belum siap menerima kehamilan. Yang ketiga yaitu pengapuran plasenta. Pengapuran plasenta adalah kondisi di mana terjadinya penuaan pada plasenta yang diakibatkan oleh penumpukan kalsium. Pengapuran plasenta ditandai dengan munculnya bintik-bintik putih pada plasenta yang biasanya terjadi karena paparan asap rokok ataupun kebiasaan merokok saat hamil, kehamilan usia muda, serta tidak menjaga gizi selama hamil. Yang keempat ada retensio secundine. Pada peristiwa retensio secundine, kehamilan normal ataupun selaput fetusnya atau yang disebut secundine akan keluar dari alat kelamin induknya dalam waktu 1 hingga 12 jam setelah kelahiran sang anak. Pada kejadian retensio secundine, maka plasenta akan tetap tertanam di dalam uterus. Yang kelima ada hydratiform mole. Kelainan di mana embrio ataupun fetus tidak berkembang, tetapi hanya plasenta saja yang berkembang. Vili-vili ataupun jonjol plasentanya membengkak yang serta membentuk gelembung-gelembung air, di mana kadar HCG plasmanya tinggi serta dengan penangguhan sistem cytogenetik. Sekian pembahasan tentang jaringan ekstraembrional dan plasenta dari saya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.